5. Kita coba ubah lagi setelah ketahuan, ya. Kita ubah lagi menjadi seperti yang sebelumnya, 126. Nah, dia lari lagi ke TPZ 004, ya. Otomatis ketahuan lagi kan? Kita ubah lagi menjadi 73, ya. Karena sudah ketahuan, ya. Ya. Dan seterusnya sampai ketahuan diubah lagi, ya. Dan seterusnya pindah lagi secara random, ya. Jadi secara random dia akan terus berpindah, ya. Yang warna kuning terus berpindah. Dengan tetap mempertahankan nilai persentase ini, ya. 58. Walaupun ini penggabungan. Tapi setiap ketahuan itu akan diperbaiki dan dia akan pindah lagi ke tempat yang lain. Bayangkan kalau posisi TPZ ini ada di Aceh misalkan, ya. Sedangkan posisi TPZ ini ada di Papua, ketika ketahuan misalkan di Papua dibenarkan, ya. Dia misalkan pindah ke Aceh, ya. Di Aceh itu belum ketahuan karena mungkin di Aceh itu ada di perkampungan, misal, ya. Nggak pernah ketahuan. Nah, suatu saat adalah aktivis yang mengetahuinya, ya. Langsung diubah. Dia pindah lagi ke satu tempat, ya, yang kurang kritis. Akhirnya ini akan terus ada, ya, dan tidak pernah ada orang yang tahu. Ini hanya 6 sampel. Bayangkan kalau ada sejumlah 800.000 sampel TPZ. Betapa capeknya kita harus mengubah setiap kesalahan tersebut, ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting tujuan saya tercapai, cat persennya sesuai dengan yang saya inginkan. Toh, yang capek juga mereka yang sibuk ngurus TPZ yang saya acak-acak angkanya. Walaupun angkanya terkesan mengada-ngada, yang penting persentase catnya sesuai keinginan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Rahmadi, dalam hal ini berbicara dalam kapasitas saya sebagai dosen yang mengajar Artificial Intelligence atau AI. Saya ingin memberikan respon tanggapan saya terhadap ketidaksinkronan atau perbedaan hasil yang dimuat di Sirekap dengan yang tertera di scan C1. Yang pertama, hasil dari Sirekap itu adalah hasil ekstrak, ya, menggunakan model AI, ya, dari scan C1. Kemudian diekstrak angkanya, kemudian ditampilkan dalam aplikasi tersebut. Nah, kesalahan atau ketidaksinkronan dari yang ada di C1 yang asli dengan yang ada di Sirekap, menurut saya bukan berasal dari model AI yang digunakan untuk mengekstrak. Karena sejauh ini, ya, yang kita ikuti dalam perkembangan dunia AI, itu akurasi dari model AI untuk mengekstrak karakter atau angka dari sebuah image atau sebuah foto, itu akurasinya sudah relatif tinggi. Bahkan saya bisa bilang sangat tinggi dibandingkan beberapa tahun sebelum ini. Ya. Jadi saya rasa tidak ada masalah pada model AI yang digunakan. Nah, saya melihat ketidaksinkronan ini lebih disebabkan oleh hal yang sifatnya algoritmik. Artinya by design, by intention. Ada baris-baris program yang sengaja dibuat ketika itu dijalankan pada Sirekap, kemudian menambahkan suara pada paslon tertentu dengan konsekuensi mengurangi suara paslon yang lain. Ini yang saya lihat. Kedua, saya ingin juga menanggapi terkait lokasi server yang di mana pemilu 2024.kpu dan juga sirekap.kpu itu diletakkan, aplikasinya diletakkan di mana. Ya, kemarin diberitakan itu diletakkan di Alibaba dan tidak diletakkan pada server yang ada di Indonesia. Nah, tadi saya melakukan kajian, ya, melakukan trace bersama tim di mana letaknya. Jadi sejauh yang kita dapatkan memang betul servernya itu adalah server Alibaba yang lokasinya memang most likely, sangat besar kemungkinan tidak di Indonesia. Yang menurut saya ini sangat
sangat-sangat berbahaya. Bayangkan satu kotak yang berisi seluruh suara ya dari seluruh penduduk Indonesia, bentuknya memang digital, itu diletakkan di luar wilayah Indonesia. Betapa rentannya, betapa rapuhnya terhadap kejahatan-kejahatan digital. Suara tersebut nanti hasilnya bisa dirubah dan segala macam, terutama ya siapapun yang memiliki akses terhadap data tersebut, dan ini adalah perusahaan swasta. Jadi ini sangat berbahaya dan kita sangat sayangkan. Kita berharap ada klarifikasi yang jelas dari KPU ya. Berkaitan dengan yang permasalahan pertama tadi, ketidaksinkronan dari Sirekap dengan scan atau C1 tadi, ini sebenarnya mudah saja dibuktikan dengan mungkin KPU bisa mempublish sebagian, tidak usah sepenuhnya ya, sebagian dari baris program di mana itu memang yang menjalankan atau mempublikasikan hasil tadi pada Sirekap. Jadi ini juga pernah saya lakukan. Ini biasa dilakukan di dunia akademis. Kita mempublikasikan source code atau kode program, sehingga orang lain bisa melihat, bisa mereview. Jika ada kesalahan, bisa diperbaiki bersama. Jika ada hal yang perlu diimprovisasi, bisa ditambahkan bersama. Nah, ini bisa dilakukan KPU, ya, tidak usah seluruhnya karena demi keamanan, tapi baris program pada Sirekap yang memang itu menampilkan dari hasil ekstrak kemudian ditampilkan ke aplikasi, sehingga kita bisa melihat ya, orang-orang yang memang mendalami dunia IT ya, itu bisa melihat bahwa memang tidak ada penggelembungan dalam baris program yang dijalankan ini. Kedua, masalah server ini harus diklarifikasi ya, jika letaknya memang di luar, harus ada langkah-langkah khusus ya, yang segera, sehingga itu menjaga sepenuhnya kedaulatan data, keamanan data pemilu di Indonesia pada tahun 2024 ini. Sebagai contoh, ini di belakang saya adalah server-server yang saya dan kawan-kawan kelola ya. Ini untuk kebutuhan startup yang skalanya masih startup ya, skalanya masih startup. Ya, kita ada server untuk mengelola model AI, untuk deployment istilahnya, untuk development, bahkan untuk storage backup ya, sehingga data itu terlindungi. Ini kita yang skalanya masih startup punya kesadaran bahwa data itu harus ada di Indonesia dan milik kita. Nah, ini ada di Yogyakarta ya. Nah, apalagi kalau itu skalanya adalah untuk pemilu 2024, pemilu di Indonesia, tentu datanya harusnya ada diletakkan di secara fisik, itu servernya ada di Indonesia dan tidak menggunakan perusahaan swasta manapun ya, harus dikelola sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia. Dan kita punya Kominfo, punya mungkin lembaga-lembaga lain yang relevan yang bisa kita letakkan di Indonesia. Demikian, ini sedikit tanggapan, harapannya untuk menambah pencerahan tentunya, dan kita harapkan nanti ada titik terang yang bisa disampaikan terutama dari pihak penyelenggara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.